Besok gue ke Indonesia, yeay! Ini bersihin sink. Iya, udah merah guys. Selalu bawa buku atau apapun itu yang bisa killing time. Hai guys, selamat datang di videonya Dira Natania. Dan besok gue ke Indonesia, yeay! Ini sebenarnya work trip sih, jadi cuma 1 minggu aja. Terus 1 harinya gue nggak sih, 2 hari full kerja, sisanya ya ada kerjaan juga sih, jadi setiap hari kerja. Dan biasanya sebelum gue pergi ke luar negeri, pokoknya pergi traveling, tinggalin rumah beberapa hari gitu, ada rutinitas yang pasti gue akan lakukan, dan hari ini gue pengen sharing ke kalian tentang itu. Yang paling pertama, gue tuh pasti banget bersih-bersih rumah guys. Ada nggak sih yang sama? Gue nggak tahu deh, gue nggak pernah nemuin satu orang pun yang sama kayak gue. Kalau misalnya kita mau traveling gitu, gue tuh pasti bersih-bersih rumah dulu guys. Karena gue tuh nggak suka banget kalau abis pulang dari traveling, posisi capek dan happy banget kan bawaannya abis melihat dunia luar gitu istilahnya. Terus pulang-pulang rumah kotor tuh gue bete banget. Jadi sebisa mungkin gue kayak siapin 1 hari sebelum berangkat traveling untuk bebersih rumah. Sebenarnya udah ada beberapa yang udah beres dibersihin, tapi masih belum kelar semuanya. Jadi langsung aja kita mulai. Tadi gue udah cuci piring, lalu sekarang mau ini bersihin sink. Jadi biasanya sebelum sampah basah ini dibuang ke tempat sampah yang sebenarnya, ini dibungkus pakai plastik kayak gini dulu supaya nggak bau basi gitu ya, nggak bau busuk. Karena di Jepang kan kalau buang sampah seminggu cuma bisa 2 kali, sekali atau 2 kali doang. Dan sampah-sampah kayak gini kan setiap hari tuh muncul gitu loh, maksudnya setiap hari tuh ada. Jadi kalau nggak dibungkusin plastik satu persatu, nanti jadi bau di tempat sampah, terus banyak lalat deh. Jadi mengurangi bau. Bersihin sedikit biar makin kinclong. BTW gue ke Indonesia sendiri guys, Padok nggak ikut. Jadi sebenarnya meskipun gue bebersih kayak gini, yang enak sih Padok ya. Karena dia yang akan pakai. Cuma daripada gue nggak bersihin sama sekali, nanti pas pulang kotor gitu kan. Si Padok kan memang tidak suka bebersih rumah ya. Jadi mendingan gue bersihin sekarang. Ini sponsnya memang bener-bener ajaib sih. Karena kotoran apapun tuh pasti rontok. Nama sponsnya Geki Ochikun, ini udah sering banget gue share ya guys, BTW. Terus ini plastik yang bolong-bolong bawahnya. Jadi kalau ada sampah basah tinggal tuang aja ke sini. Sekarang gue harus buang sampah. Itu ada tempat sampah, harus gue keluarin hari ini karena ini jadwal untuk buang sampah bakar hari ini malam ini. Jadi mau dikeluarin. Sekalian kumpulin sampah dari berbagai macam sudut rumah. Karena di rumah ini tong sampah ada 4. Terus di Jepang tuh banyak yang pakai ini guys, tong sampah kecil kayak gini. Ini khusus untuk para wanita nih. Kan kita kalau buang pembalut gitu kan nggak enak ya kalau di tempat sampah yang besar atau di tempat sampah umum gitu. Jadi orang Jepang tuh biasanya taruh tong sampah kecil kayak gini di toilet dan di dekat kamar mandi gitu. Khusus untuk buang pembalut gitu. Sampah beres, tapi bersih-bersihnya belum beres karena gue harus membersihkan wastafel yang satu lagi. Gue nggak tahu kenapa ini tumben banget sih sebenarnya. Biasanya orang Jepang tuh kalau bikin sesuatu tuh thoughtful banget gitu loh. Tapi entah kenapa wastafel yang satu ini tuh kurang thoughtful ya. Karena dia rata guys, dibikinnya tuh bener-bener rata sehingga airnya itu gak mengalir ke tengah gitu. Maksudnya mengalir kalau lagi banyak, tapi sisa-sisa dikitnya tuh dia menggenang di sini karena dia rata, nggak cekung di bagian sini. Harusnya kan dia agak cekung ke dalam gitu kan supaya ngalir semua, tapi ini enggak. Jadi dia menggenang kayak gini menyebabkan ini gampang banget kotor sekitaran sini. Ini pertama kalinya sih gue ketemu wastafel yang bentukannya bener-bener rata. Jadi tuh di sebelah sini karena lembab kan, jadi banyak jamurnya. Dan biasanya gue bersihinnya pakai ini karena ini paling praktis guys. Jadi dia tuh bentukannya udah ada tutupnya juga nih kayak gini kan, ada tutupnya. Terus ini ada sponsnya di bagian atas, di bagian dalamnya nih udah ada sabunnya, dan ini khusus untuk bersihin wastafel kayak gini tuh ada gambarnya kan. Bener-bener cara pakainya tuh tinggal di
pencet aja kayak gini, nanti kayak sabun-sabunnya dia keluar, terus langsung bisa nyikat kayak gini. Kalau misalnya nggak pakai produk ini kan ribet ya, maksudnya harus sediain sponsnya dulu, sediain semprotan sabunnya. Tapi kalau pakai ini udah tinggal gosok-gosok-gosok, bilas beres. Tenang aja guys, kalau misalnya nggak dipencet, sabunnya dia nggak keluar kok. Tinggal ditutup lagi, selesai. Kinclong deh. Lap-lap dikit. Oke, bersih. Sangat cepat bukan? Oke, dapur udah beres, wastafel juga udah beres. Kamar mandi juga masih bersih sih. Kayak baru dibersihin juga. Toilet juga baru dibersihin. Tapi kayaknya gue mau semprot pakai ini sedikit. Terus ini tinggal disemprot aja ke bagian tengah-tengah. Ya ngaco. Tengah-tengah yang biasanya paling gampang jamuran. Nah ini tinggal didiamin aja 5 menit. Nanti jamur-jamurnya yang udah mulai tumbuh tuh pada rontok gitu guys. Jujur beberes itu sangat-sangat praktis kalau kita tuh menjaga yang sudah bersih, bukan membersihkan yang sudah kotor. Jadi mumpung masih bersih, kita maintain terus. Karena sekalinya udah kotor, males banget gak sih kayak gosok-gosoknya dan lain-lain, bla bla bla, ya kan? Nah bebersih rumah udah beres, lanjut ke garden. Hai guys, mundur sedikit beberapa jam. Sekarang gue lagi maintenance. Ini liatnya aja udah langsung pusing kepala karena berantakan banget. Udah lama banget gue nggak kesini sebenarnya, kayak udah semingguan gitu. Selama ini sibuk. Pertama dari terong dulu. Ini udah bisa dipanen. Wah, dan ini tuh ini loh, empuk loh. Ada yang kecil juga mungil, lucu banget. Lalu cabe udah mulai merah. Oh iya, udah merah guys. Udah bisa dipanen ini. Tapi paprika bunganya sih ada, buahnya belum. Oh berarti ini kekurangan ini nih guys, kekurangan nutrisi. Ntar kita kasih pupuk lagi. Kemudian tomat, gila sehat banget karena akhir-akhir ini tuh panas banget, jadi mereka langsung pesat banget pertumbuhannya. Tapi sayang deh nih, bisa kelihatan kan banyak yang harusnya banyak bunga nih di sini, tapi dia pada rontok akhirnya karena kekurangan nutrisi. Tumbuhan tuh gitu, menghasilkan bunga banyak, tapi akhirnya harus memilih yang mana yang ditinggal. Bunga-bunga yang paling sehatnya aja yang disisain sama dia, yang lainnya dirontokin semua karena kekurangan nutrisi. Maaf ya, penonton pada inget nggak sih? Ini sempat dibotakin, terus sekarang udah sehat lagi, udah besar lagi. Jadi kalau tanaman herbs nggak usah takut mati, pasti bakal tumbuh lagi. Tangki air juga udah diisi yang banyak. Terus tambahan ini ada self watering kit juga, sebenarnya mirip-mirip kayak ini, cuma bedanya ini tuh pakai bahan apa sih, tembok kapur atau terakota itu loh, bahannya tuh sama kayak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bisa transfer air. Ini tinggal kita tusuk aja nih ke tanaman kayak gini, nanti dia akan kasih air sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya tanahnya udah kering, dari sini dia akan keluarin air sedikit-sedikit sesuai kebutuhan. Kalau tanahnya udah cukup basah, dia nggak akan keluar airnya gitu, nggak akan mengalir. Jadi ini tinggal ditusuk aja begini, terus udah nanti airnya mengalir sendiri keluar. Udah sih, maintenance-nya itu aja. Terus kita panen yang sudah bisa dipanen. Tada! Sama yang ini. Dia memang jenis terongnya tuh yang kecil-kecil. Asik, bisa bikin balado. Itu aja untuk maintenance hari ini. Dan kita lanjut persiapan ke Indonesia yang lain lagi. Tadi gue udah kesana kemari jadi makin lepek. Dan sekarang gue harus menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada di dalam kulkas. Kalau misal kalian bingung kenapa nggak Padok aja yang makan ini, karena dia lagi dinas di Hokkaido again. Dan baru pulang kayak sekitar 4 hari. Kan gue di Indonesia seminggu. Jadi di tengah-tengah gue lagi di Indonesia, dia akan pulang ke sini sih gitu. Cuma takutnya bahan makanan ini tuh nggak tahan 4 hari gitu. Kayak ini yogurt, udah tinggal sebentar lagi. Ini terong yang baru dipanen juga. Tomat-tomat yang baru dipanen, cantik-cantik banget warnanya, merah-merah banget. Terus ada buah ceri juga, ini udah dibeli dari minggu lalu, jadi takutnya udah jelek kan, harus dimakan.
Jadi gue mau olah semua ini. Ini bahan-bahannya dan kita transisi aja langsung jadi kali ya. 1, 2, 3. Tada, sudah jadi guys. Jadinya bikin nasi goreng aja, nasi goreng campur-campur gitu, kayak Chinese fried rice gitulah ya. Terus ini ada caprese namanya kalau dalam bahasa Jepang. Ini tuh salah satu makanan favorit gue. Tomat, mozzarella, sama daun basil. Tomat sama daun basilnya dari kebun sendiri guys, makanya tambah enak. Terus ini cherry-nya. Dan yogurtnya akhirnya makan untuk besok pagi aja bareng sama kiwi sisaan ini juga. Oke, selamat makan! Gotso sama Desta udah selesai makan dan kayaknya sih persiapan untuk berangkat ke Indonesia semuanya sudah selesai. Oh iya, ada satu lagi. Mau sampul buku. Jadi, gue kalau ke transportasi umum gitu, selalu bawa buku atau apapun itu yang bisa killing time. Karena saya orangnya sama sekali nggak bisa tidur di kendaraan. Dan itu sangat menyiksa. Kayak ada nggak sih guys dari kalian yang sama, yang pokoknya dalam situasi apapun, di kendaraan apapun tuh nggak bisa tidur? Itu menyiksa banget. Sedangkan saya dapet suami, si Padok itu tuh gampang banget tidur dimanapun dan kapanpun guys. Jadi kalau misalnya kita naik pesawat bareng gitu ya, dia tuh baru nyampe pesawat, baru duduk sebentar, udah tidur. Kayak iri banget. Sedangkan gue kayak mau tengah malam pun nggak pernah bisa tidur. Jadi harus banget bawa buku, bawa laptop, bawa apapun itu yang bisa killing time gitu ya. Ngomong-ngomong, kayaknya gue belum kasih tahu ya kenapa gue ke Indonesia kali ini. Gue diundang sama Wardah untuk ikut apa ya, jadi guest gitu di acara mereka yang besar banget di kota Casablanca. Happy banget diundang jadi pembicara, oh my god. Mungkin ada dari kalian yang datang juga kali ya ke acaranya. Dan memang biasanya kalau ada kerjaan ke luar negeri gini, gue tuh minta untuk di-extend sedikit. Jadi gue ada waktu untuk nafas, terus ketemu orang tua dulu. Dan kebetulan mama tuh ulang tahun, pas banget. Jadi kita mau rayain kecil-kecilan. Dan rencananya gue di sana juga tetap mau ngevlog sih. Jadi semoga lancar ya vlognya. Udah selesai disampul guys. Jadi ini yang akan gue bawa. Ini buku, ini Dune. Udah ada filmnya sebenarnya. Gue tahu gue agak telat, tapi it's okay. Pengen baca novelnya. Dan siap berangkat ke Indonesia besok. Terima kasih sudah menemani gue preparation untuk ke Indonesia hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!